Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yang udah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar terus, amin. Nindya Nofrin, usianya 38 tahun saat kejadian. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan tahun 2005. Putri dari Bapak Andre, Nindi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan orang tuanya tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Bersama suaminya Taufik, ia menetap di kawasan Lorong Hasim, RT 22, Talang Bakung, Kota Jambi. Suaminya bekerja di peternakan sehingga sering keluar kota. Saat suaminya pergi, Nindi lebih banyak tinggal sendirian di rumah. Namun di pagi dan di siang hari, ia ditemani oleh asisten rumah tangganya bernama Aslamah yang setiap hari membantunya membersihkan rumah. Sekitar 2 minggu sebelum kejadian, Nindi memasang iklan penjualan mobil Pajero Dakar Ultimate Sport warna putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD77RA dan mobil itu dijual seharga 560 juta rupiah melalui laman Facebook. Pada Rabu 1 Oktober 2025, sekitar jam 7 malam, seorang pria menghubunginya melalui pesan pribadi. Ia memperkenalkan diri sebagai Dede Maulana alias Diki, usia 33 tahun, warga Palembang namun lahir di Jambi. Nindi sempat memeriksa profil akun tersebut dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Diki tampak sopan dan bicaranya pun baik. Di sini Diki juga terlihat antusias. Bahkan ia ingin datang malam itu juga untuk melihat langsung mobil yang dijual. Nindi pun mengiyakan. Sekitar pukul 20.30 malam, Diki tiba di rumah korban di kawasan Talang Bakung. Mereka sempat berbicara di teras rumah. Lalu Diki memeriksa kondisi mobil. Sekitar jam 10 malam, Diki berpamitan. Ia berjanji akan kembali besok pagi untuk menyelesaikan transaksi dan membawa uang. Ia pun pergi meninggalkan rumah dengan ojek online yang dipesan oleh Nindi. Tapi ternyata semua itu hanya bagian dari rencana jahat. Diki memang berniat untuk merampok. Ia sudah menyiapkan plat palsu dan juga 2 buah pisau. Diki tidak benar-benar pulang. Ia malah menuju simpang Tropimat, Talang Bakung dan bermain di rental PlayStation. Setelah merasa bosan, ia pindah ke kawasan Kenali, menunggu subuh di sebuah pos ronda dekat masjid. Ironisnya, Diki juga masih sempat sholat subuh di masjid. Sekitar pukul 5.30 pagi atau setengah 6, Diki memesan ojek menuju rumah Nindi. Saat tiba di rumah, posisi mobil Pajero sudah terparkir di teras. Setelah mengobrol sebentar, Diki meminta izin untuk melakukan test drive. Tapi Nindi menolak karena belum ada kesepakatan. Nindi masuk ke dalam rumah dan menuju kamar. Namun tiba-tiba Diki mengejarnya sambil membawa sebatang kayu yang dia ambil di sekitar rumah. Tanpa belas kasihan, ia memukul kepala Nindi dari belakang 3 kali berturut-turut hingga korban tersungkur di samping tempat tidur. Dalam keadaan panik, Diki lalu menusukkan pisau ke leher korban, memastikan Nindi tidak lagi bernyawa. Setelah itu, ia mengunci kamar dari dalam dengan cara mengikat tali gorden agar seolah-olah pintu itu terkunci dari dalam. Kemudian ia mengambil kunci mobil, BPKB dan ponsel korban lalu kabur membawa mobil. Dalam kepanikan, Diki tidak menyadari sepatu coklat miliknya itu tertinggal di lokasi kejadian. Di perjalanan, Diki melepas plat nomor mobil di belakang Bandara Sultan Taha dan membuang ponsel Nindi di jalan sebelum SPBU Palmerah. Ia mengganti plat mobil dengan plat palsu
dan merobek BPKB, kemudian membuangnya ke Sungai Ampera. Dari situ, ia melarikan diri menuju Lampung untuk menjemput pacarnya, lalu bersama-sama kabur ke Palembang dan tinggal di kos pacarnya di daerah Banyuasin. Sekitar pukul 7.30 pagi, asisten rumah tangga Nindi, Aslama, datang seperti biasa. Ia merasa aneh karena salamnya tidak dijawab. Saat mengetuk kamar majikannya, ia mendengar suara lirih seperti orang minta tolong. Karena takut, Aslama berlari ke rumah tetangga meminta pertolongan. Mereka pun mendobrak pintu kamar dan menemukan Nindi tergeletak bersimbah darah, terutama di bagian leher. Seorang tetangga yang berprofesi sebagai tenaga medis sempat memeriksa denyut nadinya, dan Nindi masih hidup meski dalam keadaan kondisi kritis. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit Siloam, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Nindi dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi tiba di lokasi tak lama kemudian. Dari olah TKP ditemukan sepatu coklat dan garpu berlumuran darah. Tim penyidik kemudian menelusuri rekaman CCTV dari sekitar rumah hingga jalur lintas Sumatera. Dari situ, mobil Pajero terekam melintas di gerbang Tol Muaro Sebapo sekitar pukul 6.20 WIB, lebih dari 1 jam sebelum Nindi ditemukan. Pemeriksaan akun Facebook menjadi titik terang. Dari percakapan terakhir, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan akun palsu untuk menghubungi Nindi. Setelah 6 hari pengejaran, pada 7 Oktober 2025 dini hari, tim gabungan Polda Jambi dan Polda Sumatera Selatan akhirnya menangkap Diki di rumah kos pacarnya di Jalan Geria, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Polisi menemukan barang bukti berupa mobil Pajero putih milik korban, pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, dan pisau yang dipakai untuk menghabisi Nindi. Dari kasus ini terkuak juga ternyata Diki, pria kelahiran Desa Tempino, Muaro, Jambi, 16 September 1992, yang terkenal bermulut manis, pandai bicara, ternyata memiliki rekam jejak kriminal. Dulu ia sempat bekerja di sebuah bank sebagai tenaga pemasaran, namun dipecat karena menggelapkan uang nasabah sebesar 700 juta rupiah, serta terlibat penggelapan mobil, lalu ia pun mendekam di penjara selama 3 tahun. Diki juga dikenal sering menipu perempuan di media sosial. Ia menggunakan foto profil editan agar tampak seperti orang sukses. Yang lebih miris, ia mengatakan merampok demi gaya hidup dan agar disukai banyak wanita. Diki dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meskipun banyak pihak yang meminta ia dipenjara seumur hidup atau hukmat. Jenazah Nindi akhirnya dimakamkan pada Jumat 3 Oktober 2025 di kawasan Kebon Kopi, Jambi. Kemudian di hari Rabu 8 Oktober 2025 sekitar jam 4:30 sore, Kapolres Jambi Kombes Boy Sutan Binaga Siregar menyerahkan kembali mobil Pajero putih kepada keluarga Nindi di Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Jambi. Kejadian ini memberikan duka besar bagi keluarga, dan semoga almarhumah mendapatkan keadilan dan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Dari kasus ini kita belajar bahwa kejahatan bisa muncul dari mana saja. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, sampai ketemu di kasus berikutnya.